Audio Jungle. Baiklah, pemirsa, masih bersama saya Gung Setiawan sebagai pembawa acara Muara TV Lampung. Sekarang kita bersama Bapak Sururi, SPDI, MPD sebagai Ketua MKKS ya Pak ya? Iya. Dan juga Kepala Sekolah SMA N1 Bayi Serdang. Tema kita tentang edaran nomor 1 tahun 2021 tentang ujian nasional tingkat SMA. Bagaimana sih Pak tentang edaran ini untuk ujian nasional kita saat ini? Kan artinya kita terkendala nih Pak ya, Iya. di artinya wabah COVID-19 ini. Nah, bagaimana Pak penerapannya? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa Muara TV Lampung, khususnya yang ada di seluruh pelosok Nusantara. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini. Baik, terkait yang ditanyakan edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021, yang mana surat edaran tersebut menitik beratkan kepada peniadaan ujian nasional. Jadi ujian nasional itu ditiadakan, hanya dilaksanakan ujian sekolah. Ujian sekolah itu dilaksanakan berbasis sekolah. Artinya sekolah diberikan kebebasan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelenggarakan ujian akhirnya. Kemudian dengan ditiadakannya ujian sekolah, sebagai tolak ukurnya, sekolah bisa mengambil nilai rata-rata rapor dari semester 1 sampai semester 5 ataupun portofolio siswa dari kelas 10 sampai kelas 12. Sehingga ujian nasional yang dulu sebagai skala nasional oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ditiadakan. Seperti itu. Nah, ini kan di masa pandemi ya Pak ya. Ya. Di masa pandemi ini sudah hampir kita ini berjalan hampir setahun lebih ya Pak. Iya, betul. Ini juga belum berakhir. Nah, sistem pembelajarannya nih Pak, sistem pembelajarannya yang dilakukan untuk meningkatkan minat pembelajar siswa yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah sendiri. Jadi untuk SMA di Kabupaten Mesuji, kita alhamdulillah pada waktu itu masuk zona hijau, sehingga pada waktu itu kita bisa tatap muka, walaupun sempat beberapa bulan Kabupaten Mesuji masuk zona oranye, sehingga pernah kita tutup juga untuk pembelajaran tatap muka. Nah, kemudian beberapa bulan terakhir lagi Kabupaten Mesuji masuk zona kuning, belum zona hijau ya, sehingga kita boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan SKP 4 Menteri. Nah, pembelajaran yang kita laksanakan di SMA Kabupaten Mesuji khususnya ini mengacu pada edaran atau SKP 4 Menteri tersebut, sehingga pembelajarannya 3,5 jam di dalam sekolah, dan siswa yang belajar pun tidak boleh melebihi dari 18 peserta didik dalam satu kelas, dan itu pun sistemnya shift, artinya bisa shift pagi siang atau shift 1 minggu sekali. Oh, dibuat gelombang ya Pak? Iya, dibuat gelombang karena tidak boleh ada kerumunan terlalu banyak. Kemudian untuk menarik minat bakat siswa terhadap pembelajaran itu ya bagaimana guru mengatur agar pembelajaran di masing-masing SMA ini berjalan dengan baik. Siswa juga tidak jenuh, karena kalau selama ini daring juga siswa jenuh. Ya, karena satu, tidak bisa ketemu dengan guru, yang kedua ya finansialnya juga terlalu banyak, kuota dan lain sebagainya, walaupun Mendikbud melalui pemerintah membantu kuota untuk peserta didik, tapi itu pun juga nggak maksimal, karena di Kabupaten Mesuji tahu sendiri kalau siswa yang jauh, iya, sinyal juga susah ya Pak ya. Karena kan di terkendala. Mesuji ini memang terkendala di sinyal ya Pak ya. Karena kan kebanyakan dari artinya jangkauan sinyal di Kabupaten Mesuji ini masih sangat minim. Iya, masih minim. Makanya itu ya harapannya kepada pemerintah ya sinyal di Mesuji ya, supaya diperbaiki kan gitu. Karena
karena kalau masih daring terus ini ya luar biasa kendala kita, baik di guru maupun di peserta didiknya. Nah ini Pak, untuk kelulusannya sendiri nih Pak ya, artinya jenjang kelulusannya jadi sudah mengeluarkan Permendikbud ya Pak ya, surat edaran. Jadi dari pihak sekolah sendiri nih Pak, khususnya tingkat SMA, syarat kelulusannya nih Pak untuk siswanya sendiri. Jadi syarat kelulusan itu tidak melulu ditentukan dari ujian sekolah. Jadi berdasarkan edaran Mendikbud itu, surat edaran nomor 1 tahun 2021, penentuan kelulusan itu dikembalikan ke sekolah dengan melihat hasil siswa selama di SMA ini. Selama di SMA dari semester 1 sampai semester 5, juga ditambah dari hasil ujian sekolah yang dilaksanakan baik secara daring maupun secara luring. Karena ada beberapa kabupaten kota di Provinsi Lampung ini yang menyelenggarakan secara daring karena terkait zona COVID tadi. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan dengan tatap muka. Jadi kelulusannya nanti ya pada akhirnya nanti Dewan Guru akan rapat bersama dengan pihak sekolah, kepala sekolah, Dewan Guru akan menentukan bagaimana sih siswa ini apakah lulus atau tidak dari hasil portofolio dia, dari hasil nilai akhir dia dari semester 1 sampai semester 5 ditambah ujian sekolah. Oh itu cara penilaian untuk menunjang kelulusan ya Pak ya. Betul. Nah ini Pak, saran dari Bapak untuk siswanya sendiri nih, bagaimana sih caranya untuk supaya mereka itu giat belajarnya? Jadi sarannya untuk seluruh siswa-siswi SMA di Kabupaten Mesuji, laksanakan ujian sekolah dengan sebaik-baiknya, kemudian tetap semangat belajar, jangan patah semangat walaupun kondisinya masih pandemi COVID-19. Belajar dengan sesungguh-sungguhnya. Yang kedua, selalu update informasi karena terkait berita apapun, kelulusan dan lain sebagainya, ini juga ada di media-media yang ada di Indonesia, baik media sosial maupun cetak. Oleh karena itu, jangan bosan-bosan karena kita ini sekarang hidup di zaman modern. Informasi itu harus yang update, itu yang pertama. Yang kedua, lengkapi tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Dewan Gurunya. Mudah-mudahan dengan kita melengkapi tugas itu, insya Allah kita semua bisa sukses, bisa lulus 100% anak-anak di SMA Kabupaten Mesuji. Amin. Jadi seperti itu. Ya. Itu oke Pak ya. Kita sekarang artinya cukup lah ya penjelasan dari Bapak tentang artinya ujian nasional ini dan juga bagaimana cara menarik minat artinya untuk siswa-siswa supaya mereka bisa menjenjang kelulusan yang lebih baik. Nah ini kita ngobrol Pak, ngobrol santai aja ini. Artinya di sekolah SMA 1 Weserdang ini kan ya artinya banyak lah ya peminatnya. Nah apa aja sih Pak yang ada di dalam SMA Negeri 1 Weserdang ini, artinya untuk fasilitasnya ataupun dari eskulnya atau dari pembelajarannya. Nah karena kan ini kan banyak nih, apa sih yang ada di dalam SMA 1 Weserdang ini, kadang kan banyak belum tahu nih Pak, untuk khususnya Kabupaten Mesuji sendiri. Nah itu apa aja Pak yang ada di dalam? Ya baik, untuk khusus SMA Negeri 1 Weserdang, alhamdulillah kita salah satu sekolah nominasi nomor 3 di Kabupaten Mesuji. Berbagai fasilitas di SMA ini alhamdulillah sudah lumayan cukup. Salah satunya gedung untuk ruang kelas belajar sudah mencukupi. Kita alhamdulillah masih sisa 2 gedung. Jadi target yang harusnya kita dapat 5 kelas di PPDB tahun kemarin kita mencapai 5 kelas itu pun. Nah, kemudian masih sisa 2 rombel yang masih kosong. Kemudian untuk fasilitas lain, komputer kita juga ada, ekskul komputer. Kemudian
Untuk ekskul yang lain seperti sinematografi itu ada, kemudian bahasa Inggris kita juga ada, kemudian Paskib kita juga ada. Alhamdulillah untuk sinematografi kita juara 1 nasional itu festival film pendek. Kemudian untuk Paskib kita juara 1 juga di tingkat provinsi, alhamdulillah. Tapi semenjak COVID-19 ini ya ekskulnya kita batasi karena itu tadi sesuai edaran Satgas COVID-19 bahwa untuk berkerumun itu kan dibatasi, sehingga untuk anak-anak ekskul ya tetap berkreasi tetapi tidak full seperti sebelum COVID, sehingga mereka untuk mengasah kemampuan di ekskulnya ya terbatas, tidak seperti sebelum COVID. Yang ketiga, ada silat juga kita di sini, kemudian ada pramuka. Alhamdulillah ekskul itu semua berjalan. Nah yang lain terkait bukan ekskul, alhamdulillah kita juga kemarin baru kita bekerja sama dengan salah satu kampus di India, dan alhamdulillah kita juga baru Zoom meeting dengan kampus India yang kebetulan itu rekomendasi dari dinas provinsi kita, termasuk salah satu SMA yang ditunjuk untuk melakukan kerjasama dengan kampus India itu. Kerjasamanya dalam bentuk satu, kampus India memberikan beasiswa bagi siswa-siswi yang terpilih. Kemudian juga ada beasiswa untuk guru melanjut S2 di India. Namun karena masih keterbatasan, mungkin anak-anak peminatnya masih belum terlalu banyak. Yang mudah-mudahan ada dari SMA Wesleyan ini yang bisa kuliah di India, alumni dari SMA Wesleyan ini. Ini alhamdulillah sebuah program terobosan baru yang mudah-mudahan nanti ke depan SMA Wesleyan ini dapat meningkatkan mutunya menjadi SMA yang lebih baik di provinsi. Amin. Jadi seperti itu. Ini Pak tadi menarik nih kita pembicaraannya tadi nih ya. Artinya siswa-siswa yang ingin artinya kuliah ya di perguruan tinggi di India ya. Iya, Di India. Nah itu karena apa aja sih Pak ininya artinya untuk syarat-syaratnya ataupun kriterianya untuk supaya bisa masuk ke universitas di India itu sendiri? Ya. Jadi syaratnya tidak jauh beda dengan kampus-kampus di Indonesia. Jadi ya tetap mereka nanti akan diseleksi oleh kampus India, sehingga nanti mereka akan mengikuti tes juga. Ada tesnya juga ya? Ada tes. Jadi nanti yang dinyatakan lulus, mereka berhak berangkat ke India untuk kuliah di sana. Seperti itu. Apa sih Pak ini artinya untuk sebenarnya progresnya ya ke depannya untuk di Universitas India itu sendiri? Sebenarnya keluar dari ada siswa masuk situ, terus keluarnya itu bagaimana? Ya, kalau kemarin secara paparan dari kampus India artinya banyak benar manfaat dari kalau anak-anak kita ada yang terpilih masuk ke sana. Karena kita melihat banyak sekali tokoh-tokoh ilmuwan-ilmuwan canggih itu rata-rata hadir dari India. Sehingga kalau kita bisa anak-anak kita ataupun guru kita salah satu bisa masuk ke sana, ini hal yang luar biasa. Karena di samping itu, di samping kerjasama pertukaran kuliah, kita juga ada pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar dan dosen. Mungkin juga nanti ke depan kalau ada guru kita yang terpilih bisa ngajar di India, di kampus India, seperti itu. Luar biasa Pak ya, masuk SMA yang 1 Wesleyan ini ya. Ya mohon dukungannya lah gitu. Iya, kerjasamanya sampai luar negeri. Pemirsa Muara TV, artinya inilah kinerja dari para sekolah kita. Artinya Pak Sururi ini mengedepankan siswa-siswanya supaya lebih kreatif, supaya lebih menunjang ke ininya masa depannya ya Pak ya. Iya, betul. Dia membuka terobosan-terobosan sampai ke Universitas India. Jadi untuk adik-adik yang mau sekolah di SMA 1 Wesleyan,
Nah, bila nanti terpilih, insya Allah kepala sekolah kita Pak Sururi ini bisa membantu ya Pak ya, membantu siswa-siswanya yang ingin kuliah di India. Iya, betul. Nah, di sini Pak ya kita untuk kesan dan pesannya Pak. Artinya pada adik-adik ini kan kita lagi kelulusan Pak ya, kelulusan. Nah, pesan dan kesannya Pak untuk adik-adik yang ingin masuk ke SMA 1 Weserdang ini. Iya. Jadi pesan saya terutama untuk yang kelas 12 dulu ya. Untuk kelas 12 SMA, baik itu SMA 1 Weserdang ataupun SMA se-Kabupaten Mesuji. Pesan saya, tuntutlah ilmu setinggi langit. Ya, maka ada pepatah, ada hadis Nabi juga yang artinya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Artinya di SMA ini bukan jenjang terakhir, tetapi masih ada jenjang berikutnya. Karena menuntut ilmu itu sampai ke liang lahat. Jadi untuk pesan saya kepada adik-adik kelas 12, lanjutkan pendidikan kalian demi meraih sukses di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk anak-anak SMP yang kelas 9 yang ingin masuk ke SMA, pesan saya, lanjutkan pendidikan kalian juga. SMA Weserdang dan SMA Kabupaten Mesuji siap menampung adik-adik semua. Tidak ada istilah pendidikan berakhir di SMP, tetapi pendidikan itu sampai akhir hayat. Nah, yang kedua, jangan mudah terprovokasi dengan bahasa isu bahwa lulus SMA tidak bisa kerja. Itu hoax. Iya. Ya. Tapi kenyataannya banyak juga anak-anak SMA 1 Weserdang yang sudah alumni SMA 1 Weserdang yang sudah bekerja di tempat-tempat lain, di perusahaan-perusahaan terkenal maupun di instansi-instansi pemerintahan. Jadi kita jangan terprovokasi dengan isu-isu yang menyatakan tamat SMA nggak bisa bekerja. Jadi kesampingkan itu. Bisa, semua bisa. SMA bisa, SMK pun bisa, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak ya atas ngobrol-ngobrolnya. Oke, baik pemirsa Muara TV Lampung. Demikian bincang-bincang kita dengan kepala sekolah SMA 1 Weserdang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa Muara TV juga ya. Oh ya, mudah-mudahan Muara TV tetap jaya di Lampung. Amin.